segera hadir di ruangan. Kita akan ketemu sampai 10.40. Semoga dengan satu sesi Zoom bisa menyelesaikan slide terakhir yang perlu kita selesaikan sebelum kita berpindah pada tema yang lain minggu depan. Oh iya, saya belum. Ya, iya Mbak Yu, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar pagi ini teman-teman? Saat ini saya berada di Selamat pagi juga, Bu. Outdoor ya. Ya, selamat pagi. Mungkin teman-teman agak terganggu banyak suara-suara karena posisi Boro lagi berada di luar ruangan. Tapi semoga suaranya tetap bisa terdengar dengan jelas. Sekiranya nanti ada informasi yang Ibu sampaikan dan teman-teman tidak begitu jelas, nanti bisa chat ya, sila chat ya. Jadi Boro tahu mesti gimana. Materi hari ini, share screen. Teman-teman sudah punya ini semua, saya sudah sempat upload di Classroom ya, karena separuh materi ini masuk dalam UTS yang kemarin. Gimana UTS-nya? Lancar? Soalnya gampang, mengerjakannya sulit apa mudah? Baik. Oke. Ya, kita sampai pada materi ini ya teman-teman. Deteksi dini gangguan tumbuh dan kembang. Seingat saya, multiple intelligence, ini informasi tambahan yang kemarin kita sudah sampai di sini. Sekarang kita masuk ke ranah deteksi dini. Ya. Atau mungkin di materi yang lampau termasuk kecerdasan multiple, ada yang ditanyakan teman-teman sebelum kita masuk ke deteksi dini tumbang? Ya, kalau memang ada nanti bisa tulis di chat ya. Saya akan sekiranya ada yang chat saya akan buka nanti. Baik, hari ini semoga bisa selesai. Kita masuk pada rangkaian deteksi dini gangguan tumbuh dan kembang pada anak ya. Jadi proses kita melakukan deteksi dini diawali dari bertemu dengan klien. Jadi kita perlu untuk bertatap muka dengan klien. Nah, seperti halnya saat teman-teman melakukan asuhan kebidanan pada ibunya ya, pada ibu hamil, pada ibu bersalin, ya, pada anak pun diawali dengan mengumpulkan biodatanya, ya, dengan data subjektifnya, yaitu dari proses anamnesa. Ya. Dari anamnesa ini nantinya kemudian kita lanjutkan pada data subjektif, data objektif, dan pemeriksaan penunjang kalau memang diperlukan. Jadi ada anamnesis, pemeriksaan fisik rutin, serta kalau bayi nanti ada pemeriksaan neurologis dasar, dan pemeriksaan penunjang kalau memang diperlukan maka dilakukan pemeriksaan penunjang ini. Pemantauan dan pertumbuhannya apa ini yang nantinya akan diulas ya. Kita sudah lihat itu pada materi indikator tumbang kemarin ya. Oh, ada berat badan, ada panjang badan, ada lingkar kepala. Masih ingat ya teman-teman? Ya. Untuk bayi, maka ini dilakukan setiap bulan. Pemantauan BB, PB, dan juga lingkar kepala ini dilakukan setiap bulan. Pada balita, maka dilakukan setiap 3 bulan sekali. Ini minimal ya. Misalnya mau dilakukan lebih banyak dari itu ya tidak menjadi masalah ya, selama yang bersangkutan dan ibunya tidak keberatan. Apalagi kalau ada indikasi, misalnya diare ya belum
ada 3 bulan tapi diare, maka kita hasilnya sekolah ya dan juga remaja kita lakukan bahwa ada program dari puskesmas untuk rutin mendatangi sekolah-sekolah ya untuk melakukan edukasi terkait hal ini, utamanya di SD. Masukkan dalam buku KMS, teman-teman sudah punya semua, atau di buku KIA, di kartu KMS-nya, kartu menuju sehat, atau di buku KIA. Utamanya untuk balita ya, untuk APRAS sudah tidak menggunakan ini. Tapi tetap kita menuju pada tes dan juga observasi. Observasi itu kalau pemeriksaan fisik berarti masuk di apa sayang? Masuk di teknik pemeriksaan apa? Masih ingat? Observasi itu kalau di ada yang mau coba jawab? Teknik pemeriksaan fisik kan ada beberapa. Observasi itu termasuk teknik pemeriksaan fisik apa? Mars apa? Jadi oh, mas terima kasih Pak. Nanti dibuka ya. Ya karena sekarang ini memang saat melakukan pemeriksaan data subjektif itu kalau teman-teman lupa sedikit Woro ingatkan, data yang kita peroleh atau informasi yang kita peroleh dari klien tentang klien ya melalui wawancara, melalui tanya jawab ya. Jadi dia tidak melalui pemeriksaan tapi dari tanya jawab. Yang teman-teman juga perlu ingat saat kita melakukan jawab, kita pun otomatis mimik mukanya, bentuk tubuhnya, ya, apakah dia menahan sakit atau tidak, apakah dia seperti kebanyakan usianya atau tidak. Misalnya ibu hamil, maka apakah besar perut atau abdomen ibu itu seusia kehamilannya atau lebih besar atau bahkan lebih kecil. Dari pemeriksaan atau inspeksi ini kita bisa sedikit mengambil simpulan ya kemungkinan nanti kondisi klien seperti apa. Nah, pada anak dan juga balita itu juga kita lakukan. Bu, kalau anamnesis gimana? Kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan pengumpulan data subjektif pada anak dan balita, bayi neonatus dan balita, dari siapa kita mengumpulkan data itu kira-kira? Data subjektif kita dapatkan dari mana? Dari orang. Oke, dari orang tua. Ada lagi? Selain dari keluarga, kita juga bisa dapatkan dari Menangani pasien itu sendiri. Pasiennya siapa? Oh, kalau balita mungkin dari sudah anak. bisa ya, anak ya. Ya.
Kalau balita sih ibunya. oke ya, kalau balita sih masih memungkinkan. Adik sehari sikat gigi berapa kali ya? Kalau 5 tahun masih lah ya, sudah bisa diajak TikTok. Tapi kalau 2 tahun ya tetap nggak bisa ya. Oke. Data subjektif ini selain kita bisa dapatkan dari orang tua, pengasuh ya, karena belum tentu ini anak itu datang sama orang tuanya ke posyandu. Percaya nggak? Iya, ya. Utamanya kalau di posyandu itu kan dia dilaksanakan pagi hari. Di saat orang tua kebanyakan kalau dia bekerja di area publik, maka yang membawa si anak ini ke puskesmas atau ke posyandu itu biasanya bukan orang tuanya, tetapi pengasuh atau simbahnya, kan seperti itu. Nah, mau tidak mau memang kita dapatkan informasi dari yang bersangkutan. Oleh karenanya, perlu peran aktif dari bidan, dari tenaga kesehatan ataupun kader posyandu untuk menginformasikan kepada si pengasuh atau siapapun anggota keluarga yang membawa anak ini ke posyandu untuk mengetahui data-data yang kita butuhkan. Ya. Jadi kalau pas pertama sih dia belum tahu, nggak masalah. Tapi kita beritahu dulu, Bu, besok lagi pas kesini, paling nggak nyenengan tahu informasi tentang ini ya. Gitu. Jadi bisa ditanyakan kepada keluarganya atau kepada ibunya ya, yang biasa setiap harinya mengikuti keseharian ini anak. Jadi saat datang ke posyandu kita dapatkan datanya. Jangan sampai dia datang ke posyandu tapi kita nggak punya, nggak dapat datanya gitu. Karena yang datang ke posyandu, yang membersamai anak ini ke posyandu ternyata bukan yang sehari-hari bersama dia. Ya, oke. Dari observasi dimulai dari ketika balita itu datang ke tempat pelayanan, entah posyandu, entah ruang pemeriksaan, entah itu puskesmas ya. Bagaimana dia berjalan kalau memang si anak ini sudah bisa berjalan, bagaimana penampilan wajahnya, bagaimana bentuk kepalanya, proporsi tubuh ya. Bentuk kepala ini kita hanya sightseeing loh ya, kita hanya melihat, kita hanya observe saja, belum kita ukur lingkar kepala dan seterusnya, belum ya. Bagaimana pandangan mata atau matanya tong ya. Jadi ada anak-anak tertentu yang memang dia itu pandangannya bisa melihat tapi pandangannya kosong ya. Kemudian bagaimana komunikasinya kalau memang si anak ini sudah bisa diajak untuk berkomunikasi, sudah bisa diajak tektok. Apakah dia cukup sadar, kompos mentis, dia memahami apa yang ada di sekitarnya ya. Ditanya tentang yang ada di sekitarnya, dia bisa memberikan jawaban yang wajar, benar gitu ya. Bagaimana cara dia berbicara? Interaksinya dengan lingkungan, apakah dia kelihatan ketakutan atau seperti apa? Atau mungkin ada perilaku lain itu yang perlu nggak diperhatikan selain biodata yang umum perlu kita tanyakan nama, usia, dulu lahirnya, riwayat persalinannya bagaimana, riwayat imunisasinya seperti apa, riwayat aslinya seperti apa ya. Nanti kan ada susunan daftar untuk asuhan kebidananya ya. Mungkin dari Bu, saya dengan siapa sih timnya? Bukan Bu Kotimah ya? Dengan Ibu Novi. dengan Ini siapa Mbak? Ibu Mufidah. Iya Bu Mufidah. Insya Allah kalau tidak di Bu Mufidah ya nanti dengan saya untuk aspeknya. Nah, anamnesis ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan selain biodata umum yang kita tanyakan, yaitu adakah kecurigaan orang tua terhadap kondisi si anak. Jadi kadang orang tua itu sensitif sebenarnya, anakku kok seperti ini ya. Ada ketakutan-ketakutan yang dirasakan, yang sebenarnya ditanyakan dan dikhawatirkan oleh orang tua. Tapi kadang hal tersebut tidak tersampaikan oleh orang tua kepada orang lain atau kepada bidan. Ya, karena mungkin ketakutan, bisa jadi ketakutan biaya ya. Jangan-jangan nanti memang benar dan itu butuh biaya besar. Atau ketakutan kalau nanti malah terjadi, jadi mending nggak usah tahu. Kadang seperti itu karena rendahnya pengetahuan, jadi sudahlah, nggak perlu disampaikan, nggak perlu diperiksakan lebih lanjut gitu. Banyak yang seperti itu ya. Riwayat perkembangan sebelumnya, mungkin pernah jatuh
ya, tapi tidak tersampaikan atau mungkin tidak tersampaikannya karena lupa ya bisa kesehatan keluarga. Ya, ini pun nanti akan menjadi faktor resiko pada si anak. Ya, adakah di keluarga jantung, adakah DM, ya, adakah ya utamanya yang herediter atau genetik. Ya, setelah kita anamnesa, kemudian pemeriksaan inspeksi tadi atau sightseeing tadi, kita menuju pada pemeriksaan fiksi yang lain. Ya, butuh pemeriksaan neurologis dasar. Kalau pada bayi, ada yang sudah pernah melakukan pemeriksaan fisik pada bayi kah? Teman-teman di sini, raise hand mungkin bisa angkat tangan. Kalau belum mungkin kebayang ya, bayi diukur panjang badan bagaimana Bu caranya sedang dia tidak bisa berdiri gitu ya. Kalau teman-teman tahu ya, biasanya kalau di Indonesia teman-teman lihatnya batas kepala, kemudian batas kakinya yang nanti bisa digeser-geser. Tapi kalau di Indonesia biasanya kita pakai yang namanya penggaris penggaris dari kayu itu ya. Penggaris dari kayu itu sini memang ada. Jadi kayak nah, bentuknya seperti ini kemudian panjang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita bantu untuk meluruskan kaki. Biasanya yang saya lihat di klinik, di rumah sakit itu yang digunakan. Kalau sudah bisa jalan, maka kita lakukan seperti orang dewasa, ya, sama kita mel pada batas yaitu kepala tegak lurus, mata menghadap ke depan. Ini penting karena bahkan untuk shoulder blades measurement board ya. Jadi batok itu bokong ya. Kemudian heels tadi to meet shoulder blades ya, atau apa ya ini kalau kita istilahkan skapula ya, area skapula itu karena tegak lurus jadi akhirnya dia akan menonjol ke belakang dan itu ya, nempel dari atas ke bawah. Barulah posisi seperti ini kita akan bisa mendapatkan measurement untuk tinggi badan yang valid. Lingkar lengan atas ya. Untuk anak ini sudah, bayi juga sudah sebenarnya. Ini yang digunakan sama ya. Yang ini jadi kalau teman-teman tahu ukuran yang pernah lihat, ada yang belum pernah lihat? Pita, bukan pita ya. Jadi bentuknya seperti kartu, kertas gitu ya, kertas tapi dia tidak mudah sobek, panjang. Nah, itu memang digunakan untuk mengukur lingkar lengan atas ibu hamil. Sebaliknya itu digunakan untuk mengukur lingkar bayi, kepala dan juga lengan bayi. Ada yang belum pernah lihat? Dulu waktu askep 1 mestinya pernah lihat semua ya. Googling lagi kanan kiri, jangan sampai Anda tidak tahu gitu ya. Ya, nah itu seperti itu. Jadi itu halaman depan dan belakang itu beda. Jangan sampai di posisinya ibu hamil, jangan pakai di bayi dan sebaliknya ya. Oke, jadi seperti itu. Nanti kalau sudah punya itu enak karena tinggal dimasukkan nanti kelihatan. Oh ternyata berapa lingkar kepalanya, oh berapa lingkar lengannya. Nah ini KMS-nya teman-teman. Nah, perlu diisikan ya.
Ini yang kemarin dulu sempat saya ceritakan, tidak banyak nakes yang mereview ulang isi edukasi kesehatan yang ada di KMS ini. Dianggapnya si ibu membaca, padahal ibunya kadang make megang KMS ini ya saat mau ke posyandu atau saat mau ke bidan saja gitu ya. Di saat dia itu tidak ke posyandu ya taruh, jadi nggak pernah dibaca ibunya nggak pernah dibaca, dan bidannya pun nggak pernah mengajari, bu di sini ini loh, ini ada informasi bagus bu, ini ASI itu ternyata makanan terbaik bagi bayi ya. Kenapa? Oh, karena seperti ini, karena seperti ini. Oh, kalau anak diare bagaimana? Oh, seperti ini, ya. Oke, jadi besok kalau misalnya sudah aktif sebagai bidan, teman-teman jangan malas untuk mereview ulang oleh klien ke rumah. Jadi di rumah dia kemudian akan menjadi tertarik untuk membaca ulang. Oke. Nah, oke, ini KMS ya. Dulu pernah kita ulas, tinggal kita masukkan usianya. Oke. Biasanya laki perempuan nanti akan berbeda. Perhatikan kalau memang sudah masuk di area garis merah, apalagi di bawahnya. Garis merah di mana, Bu? Ini masuk-masuk di kuning deket BGM ini aja sudah hati-hati ya. Ini berarti sudah mulai tanda-tanda, apalagi kalau sudah masuk di bawah garis merah, maka berarti sudah masuk ke KEK ya, kurang energi kronis, atau KEP, kurang energi protein. Ya. Nah, kita menuju pada pemantauan perkembangan. 4 aspek perkembangan ini kita sudah ulas kemarin selintas ya. Jadi apa yang kita lihat utamanya pada proses perkembangan, kalau pertumbuhan tadi kan ada berat badan, panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan ya. Kalau pada perkembangan maka yang kita lihat ada 4 aspek ini. Motorik kasar, motorik halus ya. Kemudian linguistiknya, kemampuan sosialnya. Nah, besok kita akan ulas DDST ini tapi di materi terakhir ya. Ini jadi selintas dulu saja ya. Oke, ini kita menggunakan DDST. Ini masuk di materi ke-6 atau ke-7 ya. Materi sebelum UAS kita masuk di situ. Oke. Banyak sekali kalau gerak kasar, maka ini yang kita lihat tergantung usianya ya. Tengkurap bolak-balik pada usia sekian ini sudah menguasai belum, duduk tanpa pegangan atau masih dipegangi, berdiri dengan pegangan, berdiri tanpa pegangan, apakah sudah bisa lancar atau bahkan berlari ya. Ini gerak kasar. Seperti ini ya. Nah, dia sudah bisa tengkurap sendiri. Oke, 6-8 minggu ini newborn. Dia sudah sendiri, apakah dia perlu dibantu untuk tengkurap apa pulling up ya? Oke. Dia sudah bisa mengangkat kepala gitu ya. Oke. Tinggal 10 menit. Oke. Duduk, apakah masih dibatasi, dipegangi, dikasih di bagian belakang masih diberi pengaman gitu ya, atau sudah tidak, dia sudah mulai merangkak atau belum ya, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa lihat ini perkembangan motorik kasar. Nah, ini bahasa teman-teman, suara saya terganggu dengan ini ya, suara bising jalan, tapi masih bisa terdengar nggak? Masih bisa dipahami nggak? Masih Bu. Masih ya? Oke, terima kasih. Soalnya ramai sekali jalan. Baik, untuk bahasa ini yang diperhatikan, bagaimana tertawanya kalau dia melihat sesuatu yang sepertinya lucu, apakah kemudian memberikan respon yang sesuai, jangan-jangan kelihatan lucu,
dia tidak tidak mau tertawa, atau di saat yang harusnya tertawa dia tidak tertawa. Jadi dengan respon yang sesuai. Bagaimana tawanya, bagaimana kemampuan dia untuk mengeluarkan suara-suara, ya. Bagaikan kata, ya, mama apakah satu suku kata ataukah dua suku kata, ya. Berapa banyak dia mampu mengeluarkan kata, ya. Dan apakah dia sudah bisa menunjukkan gambar, ya. Oke. Mana yang mobil, mana yang sepeda motor, mana yang pesawat, ya. Oke, 2 tahun, 3 tahun. Ini kemampuan bahasa, bicara, dan juga hati-hati ya untuk yang ini ya. Dia berani, karena saya beberapa waktu lalu mungkin teman-teman juga pernah membaca berita, ya, jadi main seperti ini tapi kemudian terpental, ya. Hati-hati. Ya, ini untuk sosial. Untuk dengan adanya orang asing, ini terlihat dari dia memberikan senyuman, memasukkan mainan atau kue ke mulut, ya, bertepuk tangan, mau dada, ya, ini adalah bentuk-bentuk personal sosial si anak. Untuk gerak halus atau motorik halus, cara dia memegang mainan, cara dia memasukkan mainan-mainan ke tempatnya, ya, cara dia mencoret-coret, ya, cara dia menumpuk mainan, ya. Biasanya diberi mainan dari besar ke kecil. Banyak sekali sih kalau cara-cara untuk merangsang 4 perkembangan. Ya, ini juga motorik halus ya, kemampuan dia menggenggam, megang bolpen, megang pensil, ya. Dari yang bagaimana sehingga akhirnya nantinya saat usia 5 tahun, 6 tahun mungkin sudah bisa memegang dengan benar, ya. Bagaimana dia membuat coret-coret, ya. Bagaimana dia membuat lingkaran dan seterusnya ini. Semakin dia diasah, semakin dia dirangsang oleh orang tuanya, oleh pengasuhnya, maka semakin berkembang kemampuan ini. Tetapi di saat memang minim rangsangan, minim stimulasi dari pengasuh, maka biasanya di saat teman yang lain sudah mampu, dia memang belum. Bagaimana mengenal mulai dalam area marsi anak itu adalah angka 2 yang membuat si anak ini menjadi tertarik, ya. Kemudian kalau dia sudah diberi kesempatan untuk pegang pensil, nggak apa-apa dia coret-coret, ya. Oke. Jadi biasanya kalau punya anak usia 3 tahun ke bawah atau batita itu ya jangan diharapkan dinding itu bersih, ya.
semakin ramai berarti semakin kreatif ini anak gitu ya. Atau kalau memang tidak ingin, jadi beri space tertentu, satu ruangan tertentu yang mungkin itu saja bisa dieksplorasi oleh anak, dibuat untuk bisa dieksplorasi oleh anak. Berhitung sederhana. Oke. Nah, ini penting juga membiasakan anak untuk buang air kecil dan buang air besar di kamar mandi ya. Karena ini apras. Jadi di saat anak-anak ini nanti sudah masuk PAUD, sudah sekolah, maka dia ibu ya utamanya tidak lagi kebingungan, atau pihak sekolah pun sudah melihat kemandirian si anak. Jadi memang harus dibiasakan. Orang tua berkewajiban. Kalau kemarin pertemuan kemarin Bu Oro pernah singgung bahwa dalam hal ini orang tua memiliki kewajiban bukan untuk menuntut si anak, bukan untuk menuntut si anak, oh anak harus bisa BAK, BAB di kamar mandi, anak harus bisa berhitung sederhana, bukan untuk menuntut, tetapi apa teman-teman? Membimbing dan melatih. Ingat, membimbing dan melatih. Kalau anak belum bisa, ya terus dilatih, Ingat, bukan menuntut. Ya, bukan menuntut. Ya. Nah, tapi di saat orang tua berhenti melatih, ya anak akan berhenti untuk mencoba. Jadi jangan berhenti untuk membimbing dan melatih, karena itulah peran orang tua, bukan menuntut. Oke, mandiri, berani ke sekolah sendiri. Nah, goalnya nanti ke sini, ya. Saya melihat banyak sekali anak PAUD yang dia baru berangkat untuk sekolah, semangatnya sekolah, tapi di saat sampai di sekolahan dan ibunya harus pulang, dia tidak siap. Ya, dia tidak siap. Nah, biasanya anak-anak yang sudah melewati fase stimulasi ini akan lebih lost, akan lebih welcome untuk ditinggal orang tuanya, karena dia siap untuk berbaur dengan temannya, dia siap untuk hal-hal yang sekiranya bisa menakutkan dia di sekolah tanpa ibunya, itu tidak lagi menakutkan dia. Ya, utamanya untuk BAK, BAB, dia tidak lagi takut. Kenapa? Karena di rumah semua sudah terbiasa seperti itu. Gitu. Oke, berbagi dengan teman. Ini mengembangkan kecerdasan verbal linguistik. Sering diajak bercakap-cakap, baca cerita berulang-ulang. Halo, mamis, jangan sampai bosan ya. Jangan sampai malas untuk senang membacakan cerita. Karena sekarang ini ada pelatihan yang namanya pelatihan dongeng, ya, pelatihan dongeng, atau istilah kerennya Boro kok lupa ya. Boro lupa istilahnya milenial sekarang. Tapi gitulah intinya, ibu-ibu itu diajari buat dongeng, tapi dongengnya itu menarik gitu loh. Jadi si anak itu tertarik untuk ibunya dongeng, tapi mau nggak mau kan sambil baca nih. Jadi anaknya kemudian memperhatikan, ada buku itu ada tulisannya, ada kenal huruf akhirnya. Nah, dari sana ya baca cerita berulang-ulang. Rangsang untuk menceritakan kembali. Nah, ini perlu. Jadi kemampuan literasi itu tidak hanya dia mau membaca, tetapi dia harus paham isinya. Nah, untuk kita tahu bahwa si anak ini paham isinya, itu adalah dengan meminta dia menceritakan kembali. Gitu. Bisa difahami ya, teman-teman? Oke. Cerita anak, kita sedang bercerita, kemudian anak bertanya, atau anak misalnya menyela, ya sudah, kita dengarkan dulu. Nanti di saat dia lanjut mah, oke, kita baru cerita. Menyanyikan lagu-lagu